Apa kabar nih, Bapak Sofi semuanya? Eh, Bapak semua, dari daerah mana aja nih? Alhamdulillah sehat ya. Ya, hmm. Datangnya di mana Kak? Kan banyak itu Jateng. Nah, ada yang dari Depok, Bandung, Bekasi, ada dari Sumatera Selatan, Demak, Purbalingga, Batam, wah Makassar juga ada, Karawang, Jakarta Selatan. Wah, ada yang jauh juga ini dari NTT, dari Tangerang, Jakarta Timur, Surabaya, Cimahi, Tasik, Banyumas, Jatim. Oke. Eh, untuk hal ya, saya 1, 2, 3. Apakah udah ini suaranya? Saya 1, 2, 3. Udah ya? Oke. Maaf ya. Tadi aku pakai earphone. Tadinya suaranya agak kecil. Oke, mari kita lanjut. Untuk malam ini, apakah ada yang tahu ini apa yang mau dibahas malam ini? Oke, hmm, masalah K3 tahun ya, banyak yang tahu ya yang akan dibahas malam ini. Dan untuk pemateri hari ini, ada yang tahu? Nah, karena nih ke Priyanti, Insya Allah malam ini akan materinya yaitu ke Muhammad Rafi Alfar Rezi. Oke, apa materinya sudah ada belum ya? Oh, karena materinya masih belum ada,
Ada yang mau ini nggak sharing apa cerita gitu? Kita apa sharing-sharing dulu lah sambil menunggu pemateri eh, masuk di ini sampai pematerinya masuk dulu. Ini alhamdulillah sampai saat ini sudah 142 peserta yang sudah join di Zoom. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa dinamain temanya gitu, Kak? Ya, ini Kak, ini topik eh, yang dari apa? Dari ide-ide teman-teman divisi kreatif yang leaders yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi untuk pekan ini dapatnya yang topiknya ya Rujen Kos sama Doi sama Allah lah. Begitu awal mulanya. Apakah ada yang mau baca baca cerita lagi Kak? Atau sharing-sharing? Ah, oh ya ini kawan-kawan, kalau saya ya pas di awal-awal aja sih yang agak susah pas terusnya udah ini lagi lancar. Nah, ini ada pertanyaan lagi, pendiri Jovisa. Nah, ini silakan ditanyakan ya ke Minjov, Kak Erina sama Kak Adelina ya di WL Group ya. Nah, apa suaraku kecil lagi Kak? Apa gimana? Hmm, sudah 149. Ya untuk teman-teman semuanya kalau suaraku masih kecil, dimohon untuk pakai earphone ya, earphone atau headset. Ini aku lepasin earphone karena tadi pas awal
ada yang bilang kalau suaraku itu enggak kedengeran. Hmm. Oh ya, ini di sini teman-teman, eh, ini kita mulai sambil menunggu materi langsung dulu ya Kak. Ditunggu sebentar. Apakah materinya sudah ada Kak? Halo Ilham, pematerinya sudah ada ya? Bisa langsung dimulai. Hmm, Kelihatannya Kak Raffi sudah masuk. Mari kita apa dulu ya. Assalamualaikum Kak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Sebentar ya, saya lagi siap-siap bentar ya. oh ya, bisa sebentar Kak. Ya, eh, ap- Kak Raffi Bisa apa kabar Kak? Baik-baik, alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aku sehat Kak. Masya Allah. Oke. Ini kita sudah langsung saya yang ngomong atau gimana ya? Ah, Sebelum Kak, eh, oke, setelah ini kita memasuki tilawah dulu yang akan dibacakan oleh saudari Atin yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 165. Kepada Kak Atin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Atin izin off kamera. Teman-teman boleh dibuka dulu mushaf Al-Qur'annya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 165. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق Allahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Kak Atin untuk pembacaan surat Al-Quran. Semoga yang eh, mendengarkan mendapatkan berkah pada malam ini. Oke, mari kita masuk sesi utama yang akan di dibawakan oleh pemat- pemateri kita pada malam ini, yaitu Kak Muhammad Rafi Alferizi. Halo Kak Raffi. Halo Mas Ya, Ilham, oh ya, Eh, gimana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Ya, Alhamdulillah. Oke, gimana aku udah dipersilakan atau belum? Eh, silakan Kak. Ya, Baik, thank you. oke. Santai aja Mas, nggak usah deg-degan. Iya, iya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Insya Allah ya. Jelas, jelas, Kak. Iya, Baik, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi'islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Luar biasanya nikmat yang kita dapatkan di dunia. Yang paling utama itu adalah nikmat keimanan. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat keimanan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tentunya nikmat-nikmat lainnya seperti kita nikmat masih bisa makan enak walau cuma makan nasi pakai telur doang, masih bisa tidur enak walaupun cuma pakai tikar doang, tapi masih dalam suasana yang nyaman, suasana yang aman, suasana yang masih bisa bareng-bareng keluarga, atau mungkin sendirian tapi tidak ada perasaan yang terancam. Tidak seperti saudara-saudara kita hari ini yang berada di Palestina, di mana bukan hanya makan nasi pakai telur, tapi setiap detik, setiap waktu kondisinya dalam kondisi yang terancam. Kondisinya dalam kondisi yang dimana setiap kalimat zikirnya tidak ada kalimat zikir yang lain selain kalimat syahadah, selain kalimat tauhid, selain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selain la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Karena sewaktu-waktu mereka bisa syahid, sewaktu-waktu mereka bisa saja ya tanpa pemberitahuan, tanpa yang lain sebagainya, tiba-tiba nyawa mereka terambil. Walaupun kita tahu kematian merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, tapi hari ini matinya mereka adalah mati yang kita semua inginkan, yaitu syahid. Tapi caranya kita tidak inginkan sebenarnya. Di mana hari ini mereka harus hadir dalam ketakutan, kekhawatiran setiap hari, setiap detik. Maka pertemuan kita pada malam hari ini bukan hanya membicarakan mengenai bagaimana kita seharusnya bucin kepada Allah Ta'ala, tapi juga bagaimana pertemuan kita hari ini seharusnya juga saling mendoakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang hari ini sebenarnya kita patut berterima kasih kepada mereka karena menjaga marwahnya orang-orang Islam, menjaga harkat martabatnya orang-orang Islam, dengan tetap berada di Gaza, tetap berada di Palestina, yang merupakan bagian dari negeri Syam, negerinya para nabi. Tempatnya banyak sekali sejarah-sejarah Islam. Dan para penjaga-penjaga Masjid Al-Aqsa, di mana kiblat pertama orang Islam, dan merupakan tempat Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita berterima kasih kepada mereka, dengan mendoakan mereka, dengan bantu mereka, dan seperti yang Rasulullah SAW bilang, jika kita melihat satu keburukan, satu kemungkaran, kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, maka ya dengan doa, dengan hati kita cegah kemungkaran.
Maka hari ini mungkin kita nggak bisa langsung berangkat ke Palestina, kita nggak bisa langsung berangkat ke Gaza. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan doa kita ataupun dengan harta kita. Kita infak, kita sedekah untuk teman-teman kita yang ada di Gaza Palestina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita yang berhadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa bertemu dengan Rasulnya di surganya Allah nanti. Amin. Rabbal alamin. Teman-teman semua, ini merupakan satu kebanggaan bagi saya. Saya bisa bertemu sama teman-teman anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Saya rasa saya boleh tahu nggak teman-teman asalnya dari mana aja? Silahkan di komen di kolom chat ya, nama panggilan dan juga asalnya. Atau mungkin namanya boleh diubah ya, nama panggilan dan juga asalnya. Misalnya saya lihat di sini ada Mas Iqbal. Ya, nama Mas Iqbal dari mana? Ada Mbak Syifa Aulia dari mana? Ada Mbak Zahra dari mana? Itu boleh. Jadi kita bisa tahu. Masya Allah ada Tangerang, ada Jateng, Boyolali. Masya Allah, Banyumas, Depok dekat sama saya dong. Ciamis. Sumsel, Masya Allah. Mungkin tadi teman-teman ada nanya ya, Depok dekat sama Mas Raffi. Iya, saya tuh orang Medan, tapi hari ini saya tinggalnya di Bogor. Saya tinggalnya di Cimanggis. Jadi, Masya Allah buat teman-teman nanti sekitaran Cimanggis, Depok, Cibubur, kita insya Allah bisa meet up. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, tema pembicaraan kita adalah bucin kok sama doi sama Allah lah gitu. Saya boleh tahu nggak di sini teman-teman usianya pada berapa? Boleh di komen-komen juga kira-kira teman-teman usianya berapa sih? Kalau saya, orang-orang banyak kira kalau saya lagi seminar kesana kemari gitu ya. Masya Allah 19, 28, 23, 20, 23, 26, 18, 25, 22, 27. Masya Allah. Wah keren. 23. Rata-rata mungkin usianya 19 sampai usia 27, 28 tahun ya. Masya Allah maksimal. Kebanyakan usianya 25, 23, 24 ya, 23, 24, 25 gitu. Kalau orang lihat saya dikira orang-orang tuh, wah Raffi nih, kalau saya ketemu orang-orang dan saya bilang, coba tebak umur saya. Coba tebak umur saya berapa teman-teman. Orang-orang pasti nyangkanya saya 28, 29, emang muka gue setua itu kayaknya enggak. Ada yang 30 ya, ada yang bilangin saya itu 30 gitu. Padahal saya masih umur 23 tahun. Ya, jadi saya tuh kelahiran tahun 2000, saya umur 23 tahun. Yang mungkin belum kenal saya 23 tahun, asalnya Medan, lebih tepatnya kota Binjai di Sumatera Utara. Jadi salam dari Binjai teman-teman semua ya. Semoga tidak ada pohon pisang di sini karena kita alergi dengan pohon pisang ya, orang-orang Binjai. Dan alhamdulillah kita latar belakang saya usaha, latar belakang saya dagang, teman-teman mungkin teman-teman bisa cek di Instagram saya insyaallah. Juga saya punya kelas belajar bisnis buat teman-teman yang pengen ikutan kelas belajar bisnis boleh. Kita ciptain kelas belajar bisnis untuk teman-teman yang hari ini pengen belajar bisnis tapi murah. Kita punya juga, insyaallah nanti bisa dicek. Nah, kita ngomongin mengenai cinta pada hari ini. Kalau dulu ya, saya ketika SD ini saya akan pada hari ini tuh saya tuh nggak pernah menceritakan mengenai pengalaman saya bucin sama orang ya, di platform-platform lain. Tapi kayaknya di platform Javisa saya bakal ceritain mengenai histori bucin ya saya sama orang. Teman-teman ya, dulu pas SD aku tuh juara 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6 tuh juara 1 terus. Semester 1, semester 2 selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu juara 1 terus. Teman-teman aku di kelas 5 SD, di kelas 6 SD itu semuanya udah pada yang kayak pacaran, bocil-bocil SD kan, suka sama si A, suka sama si B gitu-gitu. Nah, Masya Allah, teman-temannya gue tuh pernah nanya, Vi, nggak punya cewek gitu. Itu SD, ini kita SD guys, lo bayangin SD. Terus gue bilang, enggak lah, SD apa namanya pacaran tuh perempuan nomor 100. Pendidikan nomor 1. Masya Allah. SMP, namanya juga masih puber ya, SMP, gua kelas 1, kelas 7 SMP di Tsanawiyah ya, Madrasah Tsanawiyah di Binjai.
Gak mau pacaran. Tiba-tiba teman sekelas saya cantik dan menggemaskan ya. Jadi jatuhlah ke lubang yang namanya lubang pacaran. Jatuhlah ke dalam sumur yang namanya pacaran. Gak ngapa-ngapain, gak pergi ke sana kemari, cuma memang cecetan, nanya udah makan atau belum. Bahkan karena kita anak madrasah, chatnya bukan cuma udah makan atau belum, udah sholat atau belum. Jangan lupa doa ya, gitu. Jangan lupa tahajud ya, gitu-gitu. Itu kejadian. Nah, sampai di satu ketika, teman-teman, ternyata aku tuh merasakan dari pacaran Islami bener, Mbak Zahra. Aku tuh merasakan satu hal yang ternyata it's not how it is. Gue tuh bener-bener sadar mengenai cinta itu ketika gue ketemu sama seorang guru. Nama guru gue nih namanya Ustadz Salim Afillah. Tahu ya Ustadz Salim Afillah ya? Ustadz Salim Afillah nih beliau Ustadz Masya Allah yang keren sekali, pintar sekali. Tinggalnya di Jogja. Domisilinya di Yogyakarta. Ustadz Salim itu benar-benar mendefinisikan cinta tuh tidak sesempit apa yang kita bayangkan dulu saat kita SMP. Apa yang kita bayangkan dulu ketika kita SMA. Apa yang kita bayangkan dulu ketika kita di perguruan tinggi. Ketika melihat lawan jenis, perasaan suka muncul perasaan memiliki, kita kira kita itu cinta. Padahal, menurut Ustadz Salim Afillah, cinta itu tapi pengen berkorban untuk yang dia cintai. Dan terkadang cinta itu adalah sesuatu yang nggak kita suka. Tapi justru itu yang baik untuk kita. Dan justru itu yang baik untuk orang yang kita cintai. Dan dalam konteks cinta, teman-teman, Ustaz Salim Afillah pernah bilang seperti ini. Gak akan mungkin seorang makhluk bisa mencintai makhluk lainnya sebelum makhluk ini memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Ta'ala. Sehingga, teman-teman, poin utamanya, kalau hari ini kita mengatakan cinta kepada seseorang, tapi kitanya tidak dekat sama Allah Ta'ala, maka cintanya kita tidak bernilai apapun. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Ketika kita mengatakan gue cinta nih sama nih orang, atau sama siapapun itu, bahkan sama orang tua kita sekalipun, tanpa kita mengutamakan cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka nilai dari cintanya kita tidak ada maknanya. Gak ada artinya. Kenapa? Karena satu-satunya zat yang wajib kita cintai dari awal kita lahir sampai sekarang hanyalah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketika kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka selesailah cinta kita kepada makhluk yang lain. Masalahnya hari ini, kita banyak terjebak kepada definisi cinta yang salah. Kita kira cinta itu adalah sesuatu hal yang kalau kita berikan semua apa yang kita punya. Bahkan, na'udzubillahi min dzalik, anak-anak muda yang lain itu mengekspresikan kalimat cinta atau kata cinta itu dengan cara menjual harga dirinya. Ya, sehingga nilai yang seharusnya dipertahankan gugur karena cinta yang salah definisinya. Karena cinta yang salah pengertiannya. Maka seyogianya teman-teman, ya, ketika kita cinta kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala, alhasil kita bersender dan berharapnya bukan hanya lagi kepada Allah Ta'ala, tapi kepada makhluk. Ada hal yang menarik ketika kita bicara mengenai cinta kepada makhluk. Orang ketika dia mengatakan cinta kepada makhluk, maka
di dalam kepalanya ada harapan-harapan yang dia pengen si orang itu beri kepada dia. Contoh, kalau saya cinta sama Fulanah, si perempuan ini, lalu saya berharap sesuatu kepada dia, yang saya harapkan dia akan memberikan itu kepada saya. Contoh, pernah nggak di sini mbak-mbak atau mas-mas senang sama yang lawan jenis, kita rasa kita cinta, lalu kita berharap kita mendapatkan sesuatu dari dia. Apapun itu. Mungkin sekedar di notice, mungkin sekedar dibalas WhatsApp, mungkin sekedar ditanyain sudah makan atau belum. Itu merupakan sesuatu yang priceless banget, yang berharga banget. Padahal ada orang manusia juga yang dari zaman dulu nggak kenal kita, nggak tahu kita, saking cintanya kepada kita, setiap hari mendoakan kita, padahal nggak pernah jumpa, ya. Tapi cintanya manusia ini, yang sering kita sebut nama beliau sebagai Rasulullah SAW, ini seolah-olah terhilangkan ketika kita jumpa dengan makhluk manusia juga, yang hanya kita pandang dari fisiknya, yang hanya kita pandang dari gaya dia bicara, yang hanya kita pandang mungkin karena cerdasnya yang sementara, lalu kita bilang kita cinta padahal kita nafsu sama manusianya. Kalimat cinta yang murni dikotori dengan nafsu yang sementara. Ini yang banyak terjadi sama kita. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah kita rasanya perasaan cinta, padahal perasaan nafsu. Muncul perasaan ini, muncul harapan. Tak didapatkan harapan itu, maka yang terjadi apa? Kecewa. Padahal kalau kita tidak berharap sama dia, kita nggak kecewa. Makanya kalau ada kalimat-kalimat quote-quote di Instagram itu yang mengatakan, ya, kau telah membuatku kecewa. Sorry, manusia lain tuh tidak pernah bisa buat kita kecewa. Yang buat kita kecewa adalah diri kita sendiri, karena kita ngarep sama dia. Apapun konteksnya. Kalau ditanya ya mengenai kekecewaan kepada makhluk ya, kekecewaan kepada manusia ya. Pertanyaannya, pernah nggak teman-teman ngerasa dikecewain sama orang? Pasti kita semua ngangguk pernah. Dengan berbagai macam konteks ya, pernah. Sama teman A, sama sahabat B, sama si doi mungkin. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa kita kecewa? Karena kita nggak mendapatkan apa yang kita harapkan dari dia. Pertanyaannya, siapa yang salah? Dia atau kita? Maka jawabannya adalah diri kita sendiri yang ngarep sama dia. Padahal dia manusia juga, makhluk juga, yang sebenarnya tidak bisa ngapa-ngapain juga. Karena semuanya pun dia bergantung sama Allah Ta'ala. Maka kembali kepada hakikat yang pertama tadi. Ketika kita tidak memiliki cinta yang lebih besar kepada Allah Ta'ala, maka cinta kita kepada makhluk tidak ada artinya. Saya ulangin. Ketika kita cinta, ya, memiliki cinta kepada Allah Ta'ala, tidak melebihi ya cinta kita kepada makhluk, maka cinta kita kepada makhluk gak ada artinya. Yang ada apa? Yang ada cintanya dibalut dengan nafsu. Yang ada cintanya dibalut dengan harapan palsu. Yang ada cintanya dibalut dengan ghosting yang tak menentu. Yang ada cintanya dibalut dengan nonton berdua di bioskop. Yang ada cintanya dibalut dengan makan berdua di restoran. Boncengan naik sepeda motor berdua. Di mobil berduaan. Masuk ke hotel. Itu semua cinta-cinta yang dibalut karena nggak dekat sama Allah Ta'ala. Tapi ketika cintanya dibalut karena kedekatan sama Allah Ta'ala, maka nggak perlu khawatir yang namanya jodoh akan datang sendiri. Kalau antum-antum nanya, Mas Raffi pernah pacaran? Saya akan jujur mengatakan saya pernah pacaran. Pernah pacaran
yang serius Mas Raffi. Saya pernah pacaran yang memang saya ngarep betul sama nih orang. Akhirnya Pak Mas Raffi, kecewa gila saya. Dua tahun saya pacaran, berharap sama manusia, ya. Maka yang ada apa? Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Banyak hal-hal yang haram-haram terjadi. Dan apakah baik? Tidak. Maka hakikatnya kembali seperti apa yang Ustadz saya pernah sampaikan. Ustadz saya namanya Ustadz Ramdhani, ya. Orang Binjai, keren banget orangnya. Ustadz Ramdhani pernah bilang gini sama saya. Fi, berani nggak ninggalin sesuatu demi Allah Ta'ala? Saya bilang, berani, Tan. Ustadznya bilang gini, ketika antum meninggalkan sesuatu demi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ketika kita meninggalkan sesuatu, ya, karena Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Umur berapa mas pacarannya? Ada deh, pengen tahu aja lu. Seperti itu. Ketika habis itu ditanya, ya tapi kan Mas Raffi saya senang sama si laki-laki. Ya, gue paham, gue juga laki-laki, gue juga senang sama perempuan, men. Gue juga pernah tertarik sama perempuan. Ya, followers saya juga banyak yang cantik-cantik, Masya Allah. Ya, tapi percayalah, satu hal yang kemarin saya sempat sampaikan di teras dakwah juga. Ya, laki-laki dan perempuan dengerin. Dan mungkin ini sebagai penutup. Ya, selain ini kita mungkin akan tanya jawab. Satu hal yang perlu saya sampaikan. Ikhwan akhwat sekalian. Awal tadi saya sampaikan bahwasannya tidak ada cinta yang murni, cinta yang baik kepada makhluk jika kita tidak mengutamakan cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, perhatikan. Laki-laki itu, ini saya ngomong sebagai laki-laki dulu ya. Laki-laki kalau setuju silakan komen setuju atau ngangguk-ngangguk aja di kamera ya. Laki-laki itu bukan hanya mencari perempuan yang cantik wajahnya. Saya ulangin. Laki-laki itu bukan hanya cari perempuan yang cantik wajahnya. Tapi dia akan cari perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, perempuan yang anggun sekali, yang menjaga harga dirinya, dan yang bisa support calon suaminya. Dan perempuan, wahai laki-laki, perempuan kalau setuju ngangguk ya, atau ketik komen setuju gitu. Dan perempuan laki-laki, bukan hanya cari laki-laki yang tampan, tapi perempuan akan cari laki-laki yang punya wibawa, yang bertanggung jawab, dan sayang sama keluarga, dan sama ibunya. Artinya apa? Daripada kita hanya mengejar yang ganteng dan yang cantik saja, maka pantaskan diri kita untuk punya pasangan yang punya nilai, punya value. Kenapa? Ganteng dan cantik itu umur 40 tahun lewat, teman-teman semua. Misalnya teman-teman lihat siapa figur yang ganteng banget. Contoh Raffi Alvarezi misalnya ganteng banget. Cielah, sombong banget gue. Misalnya ngeliat siapa gitu ganteng banget. Ya Allah, umur 40 tahun hilang gantengnya. Akhwat. Cantik. Umur 40 tahun hilang cantiknya. Dan laki-laki, jujur sama saya laki-laki. Yang pernah pacaran, jujur sama saya. Ketika Anda pacaran, merasa pacar Anda cantik pas ditembak, sebulan kemudian pasti ada perempuan yang lebih cantik lagi daripada pacar Anda. Jamin saya. Saya doakan, nih yang laki-laki ya. Teman-teman, saya doakan yang laki-laki khususnya, semoga saya doakan ke Turki, bisa berangkat ke Istanbul, amin insya Allah. Kenapa saya doakan bisa berangkat ke Turki? Saya kemarin ke Turki, teman-teman. Masya Allah, di situ saya paham, di atas langit masih ada langit lagi. Perempuannya cantik betul. Saya lihat cantik sebelah kanan, ya Allah, sebelah kiri lebih cantik lagi daripada sebelah kanan. Saya lihat sebelah kiri cantik, Masya Allah, depannya lebih cantik lagi daripada sebelah kiri. Wah, gila itu, luar biasa.
Sampai saya kira ngomong sama diri sendiri, ya Allah, ternyata kalau saya hari ini cari perempuan yang cantik doang, maka akan ada yang lebih cantik lagi daripada perempuan yang saya puja. Ngerti nggak? Jadi masalah pasangan ini bukan hanya masalah cantik dan ganteng saja. Itu nilai yang sangat tipis sekali. Apa kata Rasulullah SAW ketika kita disuruh untuk cari jodoh laki-laki? Cari yang cantik parasnya. Nasabnya bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus. Tapi apa kata Rasul di ujung hadisnya? Kalau Anda pilih karena agamanya, maka Anda akan selamat dunia akhirat. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadisnya cantik duluan? Karena dia tahu laki-laki itu pasti ngeliat paras duluan. Mustahil. Laki-laki melihat perempuan pasti ngeliat parasnya duluan. Cantik nih orang, baru dia akan mempelajari perempuan itu seperti apa. Maka Rasulullah tuh logis banget buat hadis. Apa kata Rasul? Laki-laki kalau mau cari jodoh tuh yang cantik parasnya, bagus nasab keluarganya, bagus pintar orangnya, dan bagus agamanya. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau misalnya Anda pilih karena bagus agamanya, maka Anda akan selamat dunia akhirat. Tapi Rasul ingetin yang cantik duluan. Pilih yang cantik. Kenapa? Karena dia tahu kita laki-laki pasti ngelihat fisiknya duluan. Dan para akhwat sekalian, ketika tahu hadis Rasulullah mengenai kalau para ikhwan mau cari jodoh itu pilih cantiknya, nasabnya yang bagus, yang berakhlak mulia, yang pintar juga. Tapi yang punya agama bagus. Maka pilih agamanya, maka akan selamat dunia akhirat. Artinya apa? Akhwat-akhwat sekalian, perbaiki agamanya. Karena Rasulullah bilang, sebaik-baiknya akhwat itu yang bagus agamanya. Jadi apa? Kalau hari ini Anda punya duit 300.000, pilihannya ada pergi ke kajian dan pilih skincare, kira-kira pilih yang mana? Utamakan pilih yang bisa kita buat meningkatin iman. Ini enggak, skincare banyak, MS Glow dibeli, Emina dibeli, Wardah dibeli, Aloe Vera Jeju dibeli, Citra dibeli, Nivea dibeli. Ya. Lebih mengutamakan fisiknya. Kenapa saya tahu? Karena iklan di TikTok sekarang jual make up semua. Artinya apa? Anak-anak mudanya hari ini mengutamakan fisiknya daripada isi kepalanya. Daripada imannya. Sama. Apa yang paling baik iklan di TikTok sekarang? Perhatiin. Pelembab bibir untuk laki-laki. Masya Allah. Artinya apa? Laki-lakinya juga hari ini pengen mengutamakan fisiknya ganteng. Lupa nggak diisi otak. Nggak diisi iman. Nggak dibarengi dengan tanggung jawab. Alhasil apa? Ganteng nggak punya otak. Ganteng nggak punya iman. Ganteng nggak bertanggung jawab. Gila nggak? Jadi jangan ikhwan-ikhwan. Jangan Anda, wah kita ini krisis akhwat yang berakhlak. Akhwatnya juga krisis ikhwan yang berakhlak. Jadi, Masya Allah. Ya. Selalu saya sampaikan sama siapapun itu. Dalam dunia bisnis, sekalipun saya sampaikan bahwasannya, ya, perbanyak ilmu pengetahuan dan memperkuat iman itu adalah, astagfirullah, privilege yang bisa kita pilih untuk kita ambil. Orang kan hari ini bilang kan, wah, lu punya privilege, bapak lu kaya, lu punya privilege karena cantik. Enggak. Privilege itu nilai dalam diri yang bisa kita bentuk. Caranya gimana? Perkuat isi otak, perkuat iman. Selesai. Orang cerdas itu, teman-teman, privilege-nya lebih tinggi dibanding siapapun itu. Dan orang beriman, privilege-nya lebih tinggi daripada siapapun itu. Percaya sama saya. Terakhir sebagai penutup. Jujur-jujuran aja pada laki-laki. Ya. Ketika melihat seorang akhwat cantik tapi goblok, ilfil nggak? Sama. Akhwat ngeliat laki-laki tapi goblok juga ilfil. Ya.
Artinya apa teman-teman? Kita sudah sadar bahwasannya fisik itu bukan menjadi satu hal yang paling utama. Dan ingat, dan ingat, dan ingat. Ya, kita mempersiapkan diri kita bukan hanya menjadi pasangan yang baik, tapi menjadi pasangan baik yang nantinya sama-sama mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Karena ingat apa? Cinta kita kepada makhluk jika melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka nggak ada artinya. Maka poin pertamanya adalah cinta kepada Allah Ta'ala dulu, baru kita ngerti bagaimana cara cinta kepada makhluk. Itu baru cinta yang sebenarnya. Jadi nggak ada cerita bucin-bucinan. Kenapa orang bucin? Karena berharap. Kenapa berharap? Karena dia meletakkan cinta yang salah, makanya dia berharap. Padahal sudah sama-sama tahu berharap sama Allah Ta'ala, bukan sama Raffi Alfarezi. Bukan sama yang lain. Make sense ya, teman-teman ya. Jadi masih banyak hal yang perlu kita kejar. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan dibanding hanya mikirin kita pacaran sama siapa. Masih banyak hal yang perlu kita kejar. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari dibanding kita hanya mikirkan untuk poles-poles wajah dan poles-poles muka. Ya. Masih banyak. Sudah umur 18, sudah umur 19, sudah umur 21, 20-an. Masa iya lu masih minta uang jajan sama orang tua lu? Cobalah mandiri. Daripada mikirin doi, mending mandiri, bangun diri. Mending mandiri, gimana caranya gue hari ini gue nggak mau minta jajan sama orang tua gue. Ya, keluar dari zona nyamannya. Ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Dari hanya sekedar ya melakukan cinta-cinta yang palsu-palsu. Subhanakallah fikum, teman-teman semua. Kita akan masuk sesi tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan. Karena saya juga setelah ini akan berjumpa Syekh. Ya, kita akan jumpa Syekh dari Palestina, Syekh Thorik. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Insya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Pak Raffi, materinya luar biasa. Oke, selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau resen atau di kolom chat? Oke, kita buka yang di resen ya. Silakan ke event. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ini singkat aja karena tadi Kak Raffinya kayaknya buru-buru ya. Jadi, eh, tadi pertanyaannya dari beberapa yang aku catat, itu aku penasaran tadi kan ada kayak, apa ya, hadis ya, kayak hadis dari Nabi Muhammad SAW, katanya kalau cari wanita itu atau pendamping, cari yang 3 garis besarnya itu ada cantik, nasab, dan agama. Nasab ini kan sekarang namanya track record ya, kalau disebut bahasa anak muda zaman sekarang. Itu gimana ya Kak tentang track record ini kan dia kan sekarang kan zaman digital gitu, zamannya udah maju. Gimana kalau ada yang track recordnya itu kayak misalkan di masa lalunya itu dia misalnya dia kemarin belum berjilbab, terus sekarang dia itu udah berjilbab, udah mau hijrah lagi tuh, udah mau jadi lebih baik. Tapi dengan track record dia yang bisa dikatakan kurang baik, itu gimana cara mengantisipasinya? Kita kan nggak bisa menutup pendapat semua orang atau menutup platform yang sangat besar kayak jejak digital itu kan besar banget kalau misalkan tersebar. Itu gimana ya? It- eh, Titik terangnya atau apa yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih gitu aja. Oke, Pak Raffi, apakah mau dijawab Langsung ke dulu apa pertanyaan berikutnya aja. bagaimana? Ya? Langsung ke pertanyaan kedua. Oh ya, oke. Yang resen kedua ke Michael, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya untuk materi hari ini yaitu Kak Raffi, dan mohon izin untuk teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya secara singkat saja, eh, bagaimana langkah yang dapat kita ambil dalam mempersiapkan diri kita, khususnya dalam hal ini saya pribadi sebagai Ikhwan, untuk menjemput jodoh yang baik. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang ketiga Kak Iqbal. Dua dulu nggak apa-apa ya. Oh, dua ya ya. Oke. Silakan. Kita Bang Syekh itu loh Bang, minta diantar loh Bang. Syekh minta diantar. Dari tempatnya Teteh ke apa? Baik. Nasab itu artinya turunan keluarga. Jadi carilah nasabnya yang bagus tuh artinya turunan keluarga. Lihat bapaknya siapa, ibunya siapa, latar belakangnya apa, itu namanya nasab. Ya. Tapi berkaitan mengenai track record. Wah, saya dulu track recordnya jelek, Kak. Lah, emang ada orang track recordnya dari dia bayi sampai sekarang nggak punya dosa, nggak pernah buat kejahatan, kagak ada. Dulu nggak pakai jilbab, ya dulu. Sekarang kan udah pakai jilbab. Lihat dulu ketika bagaimana bengisnya Umar bin Khattab, bengisnya Khalid bin Walid. Ketika taubat, maka apa? Lupakan masa lalunya. Clear. Kalau kita lihat artis-artis sekarang yang hijrah-hijrah, emang masa lalunya gimana? Ya, enaknya orang Islam itu adalah ketika kita taubatan nasuha, maka bersih dan nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu dicerita-ceritain juga. Apalagi yang sifatnya aib, selesai. Maka ingat hadis Rasulnya apa? Yang terakhir, ketika ya lu punya calon atau cari seorang pasangan, kalau pilih karena agamanya maka akan selamat. Artinya apa? Ini yang paling utama. Nasabnya buruk sekalipun, bapaknya penjahat, ibunya penjahat, kakeknya penjahat, lah dianya bagus. Ya sudah selesai. Ya, jadi itu yang menjadi poinnya. Masa lalu semua, kalau katanya Mas Fuad Bah itu, tahu Fuad Bah nggak yang di Instagram itu? Mas Fuad Bah bilang semua orang pernah salah. Ya, sama kayak katanya Panji Pragiwaksono. Kalau kita hari ini nggak mau temenan sama orang karena dia dosa, maka nggak ada yang mau temenan sama kita, karena kita juga berdosa. Jadi ya udah, gitu. Nah, tapi jadilah manusia yang punya prinsip. Contoh misalnya, ya kita punya teman-teman yang mungkin hari ini teman-teman kita belum ngaji, ya, sholatnya belum 5 waktu. Ketika kita nongkrong ya nongkrong, tapi ketika azan kita lagi nongkrong sama mereka, ya prinsip kita jalankan. Saya azan sholat selesai. Syukur-syukur mereka mau ngikut. Ajak, nggak mau ikut selesai, kita sudah selesai selesaikan tugas kita. Tugas itu cuma ngajak doang, ya kan? Seperti itu. Jadi masa lalu, semua orang pasti punya masa lalu, semua orang pasti punya salah, semua orang pasti punya hal-hal. Dan ingat, ya, kalau katanya Mufti Ismail Meng, ya, Mufti Ismail Meng tuh pernah katakan begini, every time, kapanpun itu, ketika kita buat kesalahan, maka taubat. Buat salah lagi, taubat lagi, minta ampun lagi. Buat salah lagi, minta ampun lagi. Ya, kenapa? Karena ampunan Allah Ta'ala tuh seluas-luasnya. Dan syaitan itu menang ketika kita merasa ampunan Allah nggak ada lagi. Ngerti nggak? Syaitan itu akan menang. Syaitan itu menang ketika kita merasa ampunan Allah Ta'ala tuh nggak ada lagi. Alhasil apa? Kita nggak semangat lagi taubat, kita nggak semangat lagi sholat, kita nggak semangat lagi baca Quran, karena kita ngerasa nggak ada gunanya. Maka saat itulah setan menang.
Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mendapatkan jodoh gitu ya Mas? Ikhwan, mohon maaf, saya aja masih jomblo, kenapa tanya sama saya? Tanya itu sama Mas Fatur, tanya itu sama Ustadz Salim Afillah, mereka sudah berkeluarga. Tanya itu sama Ustadz Hamad, mereka sudah berkeluarga. Kalau tanya sama saya, atau Ustadz Hendy Boni sudah berkeluarga, kalau saya juga belum berkeluarga. Saya juga belum punya istri, maka pertanyaannya aneh. Ya, tapi tadi, ya, poinnya adalah pantaskan diri. Mas mau dapat yang solehah, jadi soleh dulu. Mau dapat perempuan yang pintar, jadi pintar dulu. Mau dapat perempuan yang sayang sama keluarga dulu. Kenapa? Karena hari ini Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang kita pantas mendapatkan. Ketika kita nggak dapat, ketika kita nggak pantas mendapatkannya, maka nggak akan Allah Ta'ala kasih. Konsepnya simpel sekali. Simple sekali. Make sense ya? Paham ya? Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Oke, kita ke kolom Resa deh Kak, dari Kak Rika. Silakan yang resen. Kalau yang resen, silakan ke Iqbal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Kak, tadi kan jangan pernah mengotori kesucian cinta dengan nafsu. Nah, bagaimana kita nih yang kita kan sekarang masih sendiri. Bagaimana cara kita menjaga kesucian cinta itu dalam syariat Islam? Sesuai dengan syariat Islam. Beneran nggak? Halo? Gimana pertanyaannya? Tadi kan jangan pernah mengotori kesucian cinta dengan nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga kesucian kita sesuai syariat Islam dalam menjaga kesucian cinta ini? Very simple. Seperti yang tadi disampaikan. Ya, dekat dulu sama Allah Ta'ala, cintai Allah Ta'alanya dulu, maka ya, cinta kita kepada makhluk juga akan lebih suci, juga akan lebih bermakna. Ya, dan ingat cinta itu pengorbanan. Artinya apa? Kita berkorban untuk kita bisa dekat sama Allah Ta'ala. Korban tidurnya. Yang mungkin selama ini kita tidur susah, sholat malam, ini juga pesan untuk diri saya sendiri. Makanya kita berkorban karena kita cinta sama Allah Ta'ala untuk sholat malam. Kita dengan menunjukkan sedekah. Ya Allah, ini saya berkorban karena saya cinta sama engkau dengan cara infak, dengan cara tepati sholatnya 5 waktunya, selesai. Jadi very simple, sangat simple sekali. Ya, karena cinta itu tadi apa? Pengorbanan, ada yang dikorbankan. Ya, dan ini bukan hanya pesan untuk teman-teman semua. Dan saya ngomong gini bukan karena saya soleh, wallah. Saya juga masih belajar, saya juga, makanya ketika di awal ini admin Jovisa ngechat saya bilang, saya bukan ustadz. Saya bukan ustadz. Kalau teman-teman ngomong bisnis sama saya ladenin 24 jam. Tapi kalau ngomong gini, saya juga khawatir, saya takut. Karena saya khawatir apa yang saya sampaikan salah. Karena ilmu saya sangat tipis sekali. Ilmu saya seujung kuku pun tidak ada. Ya, lebih banyak teman-teman yang lain. Ada Mas Fatur yang luar biasa. Ada Ustadz Hamad luar biasa. Ada Ustadz Hendy Boni. Ada Habib Ja'far Al-Jufri luar biasa. Ya, ada ustadz-ustadz yang lain yang masih muda-muda. Ya, saya mah tidak ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman ngomongin bisa sama saya, tak ladenin 24 jam silakan. Tapi ingat ya, kenapa saya terima? Karena saya pengen sharing pengalaman saya dan hal-hal baik yang saya dapat dari guru-guru saya. Makanya berulang kali tadi saya sampaikan pesan dari Ustadz A, pesan dari Ustadz B, pesan dari Ustadz C. Bukan dari saya hanya penyampai saja. Sisanya teman-teman silakan belajar sama guru-guru kita yang lebih kompeten. Datangilah kajian-kajian itu. Datangilah kajian-kajian offline di tempat-tempat Anda. Ya, mau ustadznya siapa terserah. Yang baik ambil, yang nggak baik buang, selesai. Ya, dan ingat kajian itu buat kita dekat sama Allah Ta'ala, buat kita dekat sama makhluk. Kalau ada kajian yang buat kita nggak dekat sama makhluk, berarti ada yang salah sama kajiannya. Ya, buat ada kajian buat hati kita keras sama makhluk, berarti ada yang salah sama kajiannya, ada salah sama diri kita. Ya, jadi ikutin kajian-kajian itu. Datangin. Kalau saya di sini di Jakarta, saya usahakan setiap Rabu saya ke Blok M Square, Masjid Blok M Square. Ya, saya usahakan ke situ. Ya, hari Sabtu saya usahakan saya datang juga ke Blok M Square. Ada Ustadz Nuzul Zikri.
Rabunya saya Ustaz Khalid Basalamah ba'da maghrib, ya. Atau saya sering diskusi sama Ustaz Salim Afilah. Jadi usahakan punya teman-teman yang seperti itu. Saya punya teman-teman nongkrong, tapi saya juga punya teman-teman kajian, ya. Tugasnya apa? Tugasnya ada pentingnya apa punya teman-teman kajian yang dibicarakan walaupun ngalur ngidul, walaupun ketawa-ketawa akan ada ibrah yang bisa diambil. Ada pelajaran yang bisa diambil dibanding hanya sama teman-teman yang ketawa-ketawa saja. Jadi saya punya teman nongkrong, punya teman bisnis, punya teman ngaji, saya punya. Ya, bahkan teman bisnis saya teman ngaji saya, teman nongkrong saya juga teman ngaji saya karena terbentuk sendiri tuh lingkungannya. Sehingga apa? Setiap hari saya ketemu mereka, yang dibicarakan adalah hal-hal yang pasti ada ibrahnya, pasti ada pembelajaran di situ. Make sense ya? Itu pentingnya kita punya teman-teman yang saling mengingat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman di Instastory kan, di-mention ke saya. Ya, nanti insya Allah saya repost. Kalau bagus, ya, enggak. Saya repost insya Allah ya, yang mention saya. Barakallahu fikum. Senang sekali untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik ke depannya, apakah itu online ataupun offline. Dan juga insya Allah kita bukan hanya bisa bertemu, juga insya Allah kita bisa bertetangga di surganya Allah Ta'ala. Saling mendoakan untuk kebaikan. Dan ingat Rasulullah SAW tuh pernah punya hadis, ngomongnya gini, ini hadis riwayat Muslim. Ketika seorang Muslim mendoakan saudaranya sesama Muslim, tanpa orang itu tahu dia sedang didoakan, maka malaikat akan mengaminkan doa itu untuk dia, untuk yang mendoakan. Saya ulangin. Contoh, kalau saya mendoakan Mas Iqbal yang baik-baik, tanpa Mas Iqbal tahu saya sedang mendoakan Mas Iqbal, maka malaikat akan mengaminkan doa itu untuk saya sendiri. Makhluk paling suci mana yang nggak punya dosa? Malaikat. Yang paling dekat sama Allah Ta'ala, malaikat. Malaikat mengaminkan doa yang baik-baik untuk kita dulu. Maka doa yang baik-baik itu larinya ke kita dulu. Ya, jadi doakan teman-teman kita semua, siapapun itu doakan, dan doakan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Kalau saya harap teman-teman Jovisa, jika ada penggalangan dana Palestina, silakan sampaikan kepada saya, ya, karena saya dengan yayasan saya Al-Majid di Indonesia itu bekerja sama langsung, ya, dengan Syekh Tariq. Syekh Tariq ini adalah seorang syekh dari Palestina, imamnya para imam-imam di Gaza. Jadi beliau ini perwakilan dinas sosial yang ada di Gaza, yang hari ini kalau ke Indonesia itu melalui saya, melalui teman-teman saya. Jadi kalau kemarin sama Ustaz Salim Afilah itu dari kita. Dan Ustaz Salim Afilah pun juga kemarin ngasih donasi dari kita. Ketika teman-teman nanti ada donasi, mau sampaikan kepada saya juga boleh, insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa di-mention di Instastory, diabadikan, diajak lagi teman-teman yang lain untuk hal-hal kebaikan. Satu lagi terakhir, buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, boleh ikutan di platformnya kita di meetingmoney.id. Insya Allah kita akan bahas bisnis dari A ke Z, dan bukan hanya bisnis, tapi juga bisnis yang halal, yang nggak ada maisir, yang nggak ada gharar, yang nggak ada ribanya. Jadi bisa punya duit, tapi masuk surganya juga insya Allah. Jadi barakallahu fikum, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Ya, saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Raffi. Untuk selanjutnya, karena Kak Raffi ada kegiatan lagi, mari kita masuk ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman diharapkan untuk on cam ya. Ayo dokumentasi yuk. Ayo teman-teman. Ya teman-teman, ada lagi yang mau on cam? Udah? Sebentar Kak. Yuk. Sudah, ayo. Ya, Kak, sebentar di saya sinyalnya ini ada sebagian yang
masih belum muncul. Atau ke Erina bisa bantu ini? Bisa, bisa. Udah Oke, siap oke. semua? Saya nggak bisa Oke. lama-lama guys, sorry ya. Oh iya, sorry banget ya Kak. Oke semuanya, siapkan senyum terbaikmu. 1, 2, 3. Oke, aduh ganteng-ganteng dan cantik sekali. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, abis ini kita udahan ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Kak Raffi, Kak Ia. Oke. Terima kasih kepada Kak Erina yang telah mendokumentasikan. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk membagikan keseruan pada malam ini melalui IG @dovisa.id dan jangan lupa follow follow dan eh, jangan lupa follow juga ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Eh, Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Ilham. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Jazakallahu Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.